Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 2386206091. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang tradisi sejarah masyarakat Indonesia. Pertama itu ada periodisasi masyarakat masa praaksara. Masa praaksara itu berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa masa praaksara ini adalah masa di mana manusia itu belum mengenal bentuk tulisan. Selanjutnya ada beberapa zaman di masa praaksara. Pertama itu zaman Paleolitikum, kedua zaman Mesolitikum, ketiga zaman Neolitikum, keempat zaman Megalitikum, dan yang kelima zaman Perundagian. Zaman Paleolitikum ini manusia yang ada pada saat itu yaitu Pithecanthropus. Mereka itu hidup dari mengumpulkan makanan, tempat tinggal mereka juga belum menetap. Contohnya kayak di gunung, di lembah, di gua-gua. Mereka juga belum bisa menguasai alam. Selanjutnya zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum ini sudah banyak kemajuan. Sudah adanya sampah karang, mereka juga sudah ada tempat tinggal, dan mereka juga sudah bisa mengenali kehidupan kelompok kecil karena kebiasaan tempat tinggal mereka yang berpindah-pindah. Selanjutnya ada zaman Neolitikum. Pada zaman Neolitikum ini manusia sudah bisa bercocok tanam. Contohnya menanam ubi, menanam padi, menanam talas. Hal tersebut yang menyebabkan mereka tidak lagi berpindah tempat karena mereka sudah bisa menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya ada zaman Megalitikum. Pada zaman ini itu manusia sudah bisa membuat alat-alat atau benda-benda, contohnya kayak sarkofagus, delmen, menhir. Selanjutnya ada zaman Perundagian. Pada zaman ini manusia sudah semakin maju karena dibuktikan oleh datangnya Deutero Melayu pada tahun 500 sebelum Masehi. Pada zaman ini mereka juga meninggalkan beberapa peninggalan, yaitu contohnya Nakara, Kapak Corong, dan Arca Perunggu. Selanjutnya itu ada peninggalan masyarakat masa praaksara. Contohnya itu kayak pahat genggam, kapak primbas, dan ada alat-alat yang terbuat dari tulang dan tanduk yang fungsinya digunakan untuk menombak dan untuk menggali umbi-umbian mereka. Selanjutnya itu ada ciri-ciri masyarakat masa praaksara. Ada tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang sampai sekarang. Contohnya kayak kemampuan berlayar, kemampuan bersawah, kesenian wayang, sistem mocopat, dan mengenal astronomi. Selanjutnya ada periodisasi masyarakat masa aksara. Bangsa Indonesia telah memasuki masa aksara atau biasa disebut zaman sejarah, yaitu abad kelima atau 400 Masehi. Sebelumnya nenek moyang bangsa Indonesia itu datang, yaitu Deutero Melayu pada tahun 500 sebelum Masehi yang membawa perubahan baik. Pengaruh perkembangannya itu mereka mempunyai sistem pemerintahan yang menganut asas demokrasi melalui masyarakat untuk memilih siapa pemimpin mereka. Selanjutnya itu ada perkembangan rekaman tertulis. Dibedakan menjadi dua, yaitu jejak non-historis dan jejak historis. Kalau jejak historis itu contohnya kayak candi-candi, kitab kuno, prasasti. Selanjutnya kalau jejak historis itu kayak legenda dan juga mitos. Selanjutnya itu ada ciri-ciri masyarakat masa aksara. Ditemukannya prasasti-prasasti di Indonesia, tentunya itu banyak sekali. Contohnya itu kayak prasasti Kerajaan Kutai, terus tulisan-tulisan berhuruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Selanjutnya itu ada media-media yang digunakan dalam penulisan sejarah. Contohnya itu kayak kayu, emas, daun lontar,
tulang hewan, batu atau tanah liat, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Pertama itu ada penulisan sejarah tradisional, penulisan sejarah kolonial, dan penulisan sejarah nasional. Yang pertama itu penulisan sejarah tradisional itu kayak dari zaman Hindu sampai datangnya Islam ke Indonesia. Kalau yang kolonial itu penulisan sejarah yang bersifat Eropa sentris, dan kalau kolonial itu penulisan sejarah yang bersifat santreis.